Polusi udara dari kelompok 3 disusun oleh Agus Bakti Saputra, Haizuran Maziz, Muhammad Iza Hafiz, dan Anissa Arayanur. Pokok pembahasan. Yang pertama ada peristiwa, kedua jenis polutan, ketiga saran. Ini adalah contoh peristiwa pencemaran udara yang ada di Jakarta yang beberapa hari yang lalu sempat viral. Dikarenakan pencemaran udara yang ada di Jakarta telah melampaui batas sehingga menyebabkan beberapa pekerjaan dilakukan secara WFH. IQR menetapkan Jakarta sebagai kota besar paling berpolusi nomor 6 di dunia siang ini. Menurut IQR, udara di Jakarta tidak sehat untuk kelompok sensitif. Terlihat dari situs IQR pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, Senin 4 September 2023, indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 122, dengan polutan utamanya ialah PM2,5. Indeks kualitas udara tersebut dikumpulkan IQR dari 6 sumber data, yakni IQR, Perperal, KLHK, BMKG, US Department of State, dan AirNow. Pembahasan yang pertama yaitu jenis polutan. Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf menyebut sumber polusi di Jabodetabek adalah emisi dari sektor transportasi dan industri. Ditemukan 4 polutan yang dapat teridentifikasi. Yang pertama ada karbon dioksida, kedua nitrogen oksida, yang ketiga particulate matter, dan yang keempat sulfur dioksida. Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen atau O2 yang terkait secara kovalen dengan atom karbon atau C sebagai hasil pembuangan sisa hasil pembakaran karbon yang sempurna. Gas yang memiliki lambang ilmiah CO2 ini memiliki sifat menyerap sinar panas matahari, yakni dengan inframerah, sehingga dapat membuat suhu udara di permukaan bumi meningkat. Karbon dioksida adalah sisa hasil pembakaran karbon secara sempurna. Proses pembentukan karbon dioksida di udara, senyawa karbon akan bereaksi dengan oksigen menggunakan energi sinar matahari yang kemudian akan membentuk gas CO2. Namun, jika pembakaran karbon tidak sempurna akibat kurang oksigen, maka akan menghasilkan gas karbon monoksida yang beracun. Akibat meningkatnya polusi udara akibat CO2 juga turun membuat suhu bumi meningkat, seperti yang terjadi di Jakarta. Penghasil emisi karbon monoksida atau CO terbesar disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun. Disusul pembangkit listrik 1,76% atau 5.252 ton per tahun, dan industri 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan salah satu polutan udara apabila jumlahnya melewati nilai ambang batas yang ditetapkan. Dalam bentuk polutan, gas NO2 akan merusak lingkungan karena merupakan salah satu komponen penyebab hujan asam yang akan berakibat pada kerusakan bangunan, keasaman tanah, dan lain-lain. Selain itu, gas NO2 juga berfungsi sebagai perintis jalan pada pembentukan ozon yang merupakan polutan udara yang lain. Penyebab emisi NO paling besar adalah bahan bakar minyak, yaitu sebesar 10.133 ton per tahun, atau 83,01%. Meskipun proporsi penggunaan minyak di industri manufaktur lebih kecil dari penggunaan gas. Penggunaan minyak di industri manufaktur sebesar 44% dan gas sebesar 52%. Namun, beban emisi NO dari bahan bakar gas berkontribusi sebesar 14,3%. Bahan bakar batu bara menghasilkan beban emisi NO sebesar 326 ton per tahun atau 2,6%. Particulate matter merupakan jenis polutan berbahaya dengan berbagai ukuran yang dapat mengakibatkan tingginya kematian akibat pajanan polusi udara. Particulate matter kurang 6,9 meter atau disebut PM2,5 atau yang disebut dengan fine particle merupakan salah satu jenis partikulat yang berukuran sangat kecil dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Apabila terhirup ke dalam tubuh, dapat berpenetrasi ke dalam saluran pernapasan bawah serta dapat melewati aliran darah.
Di dalam tubuh, partikulat dapat mengendap ke dalam saluran pernapasan melalui beberapa mekanisme fisik seperti sedimentasi, impaksi, difusi, intersepsi, dan elektronik presipitasi. Partikulat dengan ukuran PM2,5 dapat terhirup dan mengendap di organ pernapasan. Jika terpapar dalam jangka panjang, PM2,5 dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Di atmosfer, senyawa ini akan bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat hingga menyebabkan peristiwa hujan asam. Hujan asam merupakan fenomena yang dapat merusak alam, terutama tumbuh-tumbuhan dan bangunan-bangunan. Selanjutnya yaitu solusi. Terdapat 6 solusi yang dapat kelompok kami berikan. Yang pertama adalah kurangi emisi, kedua penanaman, ketiga tidak membakar sampah, keempat uji emisi kendaraan, kelima urban farming, dan yang terakhir pakai masker. Asap dari kendaraan yang dikeluarkan itu menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, menanam. Masalah yang sering dialami oleh kota besar ialah kurangnya tanaman hijau yang memproduksi oksigen. Untuk itu, kita bisa mengatasi pencemaran udara dengan mulai bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Selanjutnya, tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal hal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida yang berbahaya bagi manusia. Urban farming atau urban agriculture adalah kegiatan budidaya tanaman atau memelihara hewan ternak di dalam dan di sekitar wilayah kota besar atau metropolitan, atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial. Uji emisi merupakan sebuah kegiatan penting yang dilakukan untuk mengetahui tingkat zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, yang tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan manusia. Ada berbagai alasan memakai masker mulut saat bepergian atau beraktivitas di luar ruangan, mulai dari menghindari polusi udara hingga mencegah penularan penyakit. Apalagi selama polusi udara khususnya di Jakarta yang tidak baik sehingga dapat meminimalisir dampak bagi pernafasan. Sekian dan terima kasih. Save Air Pollution, Save Earth.